Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana sekalian, keluarga besar keturunan Buyang Pindah dimanapun berada, semoga sehat selalu, rezeki dan jauhkan daripada bala. Berjumpa kembali di sana dengan kami, Irwanto, selaku penyusun silsilah keturunan Buyang Pindah, generasi kelima, dan Alhamdulillah saat ini kita dapat bertemu kembali untuk memaparkan secara virtual silsilah keturunan Buyang Runtim dari anaknya yang bernama Buyang Ki Haji Ratu. Jadi dari sana sekalian, sengaja kami tampilkan foto Buyang Ki Haji Ratu. Kami perhatikan wajahnya ini, kami membaca lebih kebatinan kami. Dan ini adalah Buyang mempunyai suri teladan yang baik. Pandangan matanya teduh, mata kiri kanannya itu simetris. Boleh perhatikan itu simetris dan gitu. Jadi Buyang Ki Haji Ratu ini pandangannya teduh, seolah-olah kalau kita berada di samping Gunung Teduh ini kita merasa nyaman. Itu adalah bacaan kami di saat sekalian, Puyang Keja Ratu ini. Jadi kami harapkan kepada keturunan Puyang Keja Ratu supaya dapat mensuri teladani kebaikan mereka, kebaikan beliau ini waktu beliau masih hidup. Beliau ini kami dapat info taat beribadah dan dekat dengan orang-orang dan orang-orang itu menyukai dia. Jadi dia ini penyayang nampaknya sama sekalian. Ini bacaan kami. Jadi saudara sekalian, khususnya keturunan Puyang Keja Ratu, kami harapkan untuk selalu motivator, penyemangat, yaitu persatuan keluarga, supaya persatuan keluarga itu tak kokoh dan kuat. Jadi kami mohon anak keturunan Puyang Keja Ratu untuk memperhatikan Mbak secara seksama daripada paparan silsilah keturunan Puyang Ratu ini. Jadi saudara sekalian, kami akan memaparkan silsilah keturunan Puyang Ratu ini sampai generasi keempat. Karena anak keturunan Puyang Ratu ini banyak, 7 orang. Jadi kalau kami paparkan sampai generasi kelima nanti makan waktu lama, hampir 2 jaman. Jadi ini kami hanya memaparkan sampai generasi keempat. Generasi 5, 6, dan 7 itu ada di file Excel. Tapi sampai detik ini, saudara sekalian, belum terpenuhi 90%. Masih sekisaran 10% di sana. Masih banyak yang belum mau ngirim data anak. Ada yang merasa keberatan dan sebagainya lah. Inilah kendala kami dan tantangan kami dan memang kami sisi lain. Mudah-mudahan setelah paparan ini, anak keturunan yang Raja Ratu, geraklah hatinya untuk dukung yang pertama, Sung Sisila, tidak berat hati mengirimkan data keluarga, kemudian jadi motivator satuan keluarga khususnya IKPP. Jadi sana sekalian kita langsung saja di sana sekalian ke bahan paparan kita. Nah, ini terlebih dahulu kami paparkan dulu silsilah secara global, yaitu yang pindah, di mana yang Tiga Ratu ini adalah anak dari runtim yang keempat. Kemarin kita sudah paparkan silsilah yang Dangsun, yang Dangsun, kemudian yang Remban. Kini kami akan paparkan silsilah yang runtim yang anaknya keempat bernama Ki Ratu. Jadi saudara sekalian, dapat kami informasikan sebelum kami paparkan bahwa Buyang Ki Haji Ratu ini memiliki 3 nama. Ki Haji Ratu, Buke, dan Haji Yusuf. Nah, nama aslinya ini sebenarnya adalah Buke. Jadi Buke ini nama pemberian dari orang tuanya. Dari segi nama, nampaknya ini ada pengaruh bahasa Semende. Jadi Buke. Nah, Buyang Ki Haji Ratu ini memanglah lama menetap di daerah Semende. Jadi nama beliau ini di saat sekarang, di samping buku ada nama Ki Haji Ratu. Nah, nama Ki Haji Ratu ini adalah nama pemberian daripada pemerintah Belanda pada waktu itu. Karena diketahui bahwa Puyang Keja Ratu ini atau Puyang Buku ini
telah berhasil mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama Musuga. Jadi Musuga ini ponakan kandungnya, anak dengan anaknya Damsun. Damsun ini kan kakaknya, jadi Musuga ini anaknya, jadi ponakannya. Jadi dia mengasuh Musuga itu sampai Musuga ini menjadi orang yang sukses, sampai dia Musuga ini menjadi seorang raja, raja kecil di daerah Sumatera Selatan, yaitu daerah Sumendel. Jadi oleh pemerintah Belanda diberilah dia nama atau gelar Ki Haji Ratu. Karena bagi orang Belanda, ratu itu artinya pengasuh. Itu tidak salah sekalian. Kenapa Puyang Buku ini diberi gelar oleh orang Belanda bernama Ki Haji Ratu. Kemudian nama satu lagi yaitu Haji Yusuf atau Haji Muhammad Yusuf. Kalau di makamnya itu informasinya ditulis nama Muhammad Yusuf, Haji Muhammad Yusuf. Nah, jadi di sana sekalian yang memberikan nama Muhammad Haji Yusuf ini adalah guru ngaji yaitu Puyang Buke ini. Karena Puyang Buke ini ceritanya beliau ini taat beribadah, ya, rajin mengikuti pengajian sehingga gurunya kebetulan gurunya itu berdarah Arab, masih berdarah Arab. Nah, karena gurunya injek katanya dengan Buke ini dan Buke ini ya parasnya ganteng lah, ganteng parasnya ratu ini. Dan gurunya ini yang masih berdarah Arab ini, dia tuh sangat terkesan dan simpatik dengan Yusuf. Sehingga diberilah nama nama buku ini, Puyang buku ini, yaitu Puyang Yusuf. Nah, itu ceritanya di sana sekalian. Jadi cerita ini kami dapatkan langsung dari cucunya yang bernama Mamang Hidarman, Mamang Hidir yang di Bayu Sugihan. Itulah sana sekalian sekilas tentang Kejaratu. Kemudian kami sampaikan makam Ki Ratu ini nih ada di di itulah di Sugihan Bayur karena dia ini sekomplek baik dengan Puyang Demangsun, Puyang Kace ya kan, Puyang Remban, Puyang Damsun. Di situ sekomplek dia nih. Puyang Runtim termasuk anaknya yang Musiwang, Musuga, dia dimakamkan di situ. Satu komplek. Jadi di sana sekalian kita lanjutkan. Jadi Puyang Ki Ratu ini karena dia ini lebih akrab, lebih populer dipanggil Ratu, kami sebut saja Ki Ratu. Jadi anakku yang Kaji Ratu ini di sana sekalian ada 6 orang. Yang pertama Nenek Jumin, yang kedua Nenek Abdullah atau neneknya Kakang Badirin di Bandar Lampung. Tak ngapu di IKP Bandar Lampung gini lah macet pol. Kemudian yang ketiga Haji Saini, kemudian Rumindang, kemudian Samaindu, yang keenam Melin dan yang ketujuh Jumasir. Nah, anak-anak Nenek Jumasir ini ada 2 orang, generasi keempatnya. Generasi keempatnya yang masih hidup, yaitu Mamang Hidirman, yang menceritakan kepada kami tentang sosok Kejaratu ini, yang berdomisili di Sugihan Bayur, Bayur Tengah. Beliau alhamdulillah masih hidup dan ada di grup. Jarang jarang komentar, cuma dia ngamati. Dengan Mamang Siro, Muhammad Haji Siro, yang berdomisili di Belitung. Alhamdulillah beliau juga masih sehat dan monitor terus. Jadi sekalian kami lanjutkan silsilah Kejeratu sampai generasi keempat. Jadi anak pertama yang Kejeratu ini bernama Jumin. Jadi Jumin ini mendapat 3 orang anak. Yang pertama Sawi, yang kedua Muhammad Tohar, yang ketiga Riti. Nah ini yang banyak bergabung ini Muhammad Tohar, anak keturunannya. Sedangkan Sawi minim. Dan Riti ini apalagi Riti ini keturunannya ada di Batu Racun. Juga minim keturunannya untuk bergabung. Mudah-mudahan nanti ada yang bergabung lagi lah. Kemudian anak Haji Ratu yang kedua yaitu Nenek Abdullah. Nah, Nenek Abdullah ini mempunyai 8 keturunan. Ini banyak juga nih. Termasuk ini neneknya Akang Badirin tadi. Ini yang di Bandar Lampung. Jadi Nenek Abdullah ini mempunyai 8 orang anak. Yang pertama Siti Rumlah. Yang kedua Mat Seri. Yang ketiga Mat Nuh. Yang keempat Nuriduk. Yang kelima Ciana. Yang keenam Ciamah, yang ketujuh Haja Suryana. Nah ini mbaknya Kang Badirin. Yang ke-8 Sekrin. Nah inilah 8
daripada keturunan Nenek Abdullah, cucu Raja Ratu. Kemudian anak Raja Ratu yang ketiga, yaitu Nenek Haji Saini. Nah, anak Nenek Haji Saini cuma tiga orang, yang bernama pertama Cik Abadi, yang kedua Ang Wong Sen, yang ketiga Wasi'ah. Nah, ini setahu aku keturunannya belum banyak yang bergabung ini. Ah, cucu anak cucu Haji Saini ini. Mudah-mudahan nanti ada yang tambah. Kemudian anak Ki Haji Ratu yang keempat itu yang bernama Rumindam. Ya, Rumindam ini memiliki lima orang anak. Yang pertama Muhammad Amin, yang kedua Muhammad Nur, yang ketiga Mat Suhim, yang keempat Basuni, yang kelima Taimina. Ya, ini perasaan aku baru satu orang inilah, keturunan yang baru bergabung ini, yang dari Samaina, yang keempat ini belum ini nampaknya. Karena aku apa ini nama-nama yang nggak bergabung dulu. Kemudian anak keturunan Keji Ratu yang kelima, yaitu Nenek Samaindu. Nah, keturunan Nenek Samaindu ini banyak di Lampung Barat, di Bandar Lampung dan di daerah eh, Bayur. Yang pertama, anak Samaindu ini Haji Kosim. Yang kedua, Haji Mukhtar. Nah, Haji Mukhtar ini belum dapat ini sama sekali keturunan. Kemarin baru dapat. Sedikitnya di WA belum juga nyaur ini. Haji Mukhtar ini. Kemudian Majiah. Nah, Majiah ini tadi banyak di Lampung Barat ini. Majiah ini. Banyak di Lampung Barat. Kemudian keempat, Mingunah. Kemudian yang kelima, Sarimunah. Yang keenam, Jahim. Yang ketujuh, Atma. Yang kedelapan, Ajiar. Nah, dari 8 anak sama Hindu ini, yang baru bergabung ini, turunan Ninguna, Majia, Husin. Nah, yang dari Salimuna ada baru beberapa orang, kemudian yang dari Haji Arab ini belum belum banyak yang bergabung ini. Dan jarang juga nongol di grup mana ini. Kemudian anak Kejaratu yang keenam, yaitu Nenek Hermelin. Nah, Nenek Hermelin ini lumayan agak banyak juga keturunan yang hadir di grup kita. Yang pertama anak Nenek Hermelin ini Jumahar, yang kedua Sihab, yang ketiga Dul Samim, yang keempat Ari Yamin, yang kelima Haja Alamlah, yang keenam Dibut, yang ketiga Jamil, yang ketujuh Jamil. Nah, ini turunannya banyak di Lampung, Bandar Lampung nih. Yuk, Haja Alamlah ini endungnya ini Kakang Daliun ini. Nah, ini lumayan banyak juga bergabung keturunannya ini. Dari Maharado, dari siapa ada Dul Samin ini turunannya banyak di Gunung Raya nih. Yamin ada, Dibut ini kurasa nah, rumah ini banyak jarang muncul. Mungkin namanya kalau jarang munculnya di grup itu kurang terekam dengan memori aku. Kemudian anak Haji Ratu yang ketujuh yaitu Nenek Jumasir. Ini anaknya yang paling bungsu. Jadi Nenek Jumasir ini memiliki 6 orang anak. Pertama Semijah. Semijah ini belum juga keturunan Nabi bergabung nih. Amang Sirong. Perasaan aku ada ini, aku jarang muncul aja. Kemudian Muslimah, kemudian Rusimala. Nah, Rusimala kurang ada juga yang bergabung. Nah, yang bergabung banyak bergabung ini nih, Mamang Haji Muhammad Syiro yang ada di Belitung. Jadi anak-anaknya udah bergabung kalau. Kemudian Mamang Edirman juga dan Sadarman. Nah, Sadarman ini jarang ini muncul turunannya. Nah, itu di sana sekalian silsilah turunan Buyang Ki Haji Ratu sampai generasi keempat, untuk generasi kelima, generasi keenam, generasi ketujuh itu masih pendataan. Nah, masih pendataan. Masih banyak yang berat mengirim data. Dihubungi, yo tapi lambat. Ada yang memang ya kurang responnya. Jadi itu yang membuat lambat pesan sila. Jadi kepada ada sanak sekalian, khususnya keluarga besar, keturunan yang pindah, khususnya keturunan Kriya Jaratu, dari paparan tadi, kalau ada kata yang nama-nama yang kurang pas atau masih ada yang kurang,
susunannya juga kalau ada yang kurang pas mohon kami diinfokan untuk kami perbaiki lagi. Karena ini kita harap maklum, gitu. Kini lagi masa penyusunan silsilah keturunan Buyang Pindah sampai generasi ke-9. Sampai generasi ke-9. Artinya kini lah memasuki tahun ke-5. Tahun ke-5 ini, bukan tahun keempat lagi, dah tahun ke-5. Ini masih muter-muter di keturunan Buyang Runtim. Jadi mohonlah nanti kerjasamanya untuk membantu kami dalam menyusun silsilah ini. Jadi percaya di sana sekalian, silsilah ini nanti setelah kami selesai input, kami bukukan dalam bentuk buku, itu nanti akan kami kirim lagi. Jadi untuk desa itu sendiri, kami kirim lagi. Jadi kami ini hanya menyusun secara ikhlas, tanpa ada harapan embel-embel. Menyusun secara ikhlas, karena kami memang menyukai dan menyenangi leluhur. Intinya itu. Dan kami pada prinsipnya bekerja ini tanpa ada yang menugaskan. Sekali lagi, kami ini tidak ada yang menugaskan, tapi ini murni karena Allah Ta'ala. Demi untuk kelanjutan hubungan silaturahim kita. Jadi itu sudah senang sekalian, dapat kami sampaikan, mohon dikoreksi pada kami nanti. Dan selanjutnya kami akan paparkan anak yang tim yang kelima. Di, nanti kami paparkan lagi yang kelima ini siapa apa langsung 3 orang karena dikit ya nih. Ya, karena yang Puyang Lisai, yang belum ini, kemudian Puyang Remban, dan Puyang Winda. Mungkin sekaligus, kan dia terlalu banyak keturunannya. Jadi senang sekalian mendapat kami sampaikan. Salam kompak selalu. Sampai jumpa di paparan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.